huniannya yang paling penting itu harganya bisa affordable. Pasti. Maksudnya Itu kayaknya yang menjadi poin utama itu ya. poin utama. Kita juga harus memberikan udah tempat huniannya itu memang layak, indah, nyaman, cozy, segala fasilitas ada. Untuk lifestyle juga, untuk gengsi juga berada di tempat yang baik. Dan yang paling penting harga. Raffi Ahmad Nagita Slavina berencana bangun apartemen khusus milenial. Rans Entertainment Group bersiap melakukan diversifikasi bisnis di sektor properti dengan mengumumkan rencana pembangunan apartemen. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, pemilik sekaligus tokoh kunci Rans Entertainment Group Raffi Ahmad menuturkan permintaan properti khususnya hunian sangat tinggi. Dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan backlog hunian secara nasional saat ini mencapai 12,7 juta unit. Sementara backlog hunian khusus di Provinsi DKI Jakarta menembus angka sekitar 1,2 juta unit. Namun sayangnya, tingginya permintaan ini tidak dibarengi dengan pasokan memadai karena keterbatasan lahan yang mengakibatkan harganya terus melambung. Mau ingetin juga buat teman-teman semua untuk jangan lupa berikan like dan komentarnya pada video ini. Jangan lupa juga subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari kami. Raffi berkisah saat dirinya membeli rumah di Grand Andrara Residence, Jakarta Selatan pada tahun 2010. Harga tanahnya masih berkisar antara 7 juta hingga 10 juta per meter persegi. Tak pelak, fenomena ini memotivasi Raffi dan sang istri Nagita Slavina untuk terjun di dunia bisnis properti. Mau diapain aku juga sebenarnya masih diskusi lah. Sebenarnya aku juga kan belum pernah berkecimpung untuk membangun properti. Tetapi yang kita tahu daerah Andara itu sekarang udah tanahnya udah naiknya udah luar biasa. Itu ada yang punya Green Andara Resident, itu ada Pak Fahim tuh di sebelah sana. Itu gitu. aku tuh saksi bahwa dulu aku kan masih kira-kira ya 2010, 2009, ya 2008, 2009, 2010 itu daerah Andara itu masih belum ada tolnya. Jalannya itu kecil banget. Dulu harganya tuh masih murah sekali. Berapa tuh murahnya? Mungkin ya dulu aja kompleknya itu kalau nggak salah harga pertama Green Under Resident itu, tanya Pak Fahim deh, berapa Pak Fahim? 400 juta, 500 juta dulu ya? 600 juta? Ya, 500-600 juta itu 2010. Untuk seluas? Itu untuk luas 200 meter kali ya Pak Fahim ya? Murah sih. Iya. Murah ya? 100 tuh, maksudnya 150 sampai 200 lah ya, kira-kira harganya 600 juta itu 2010 lah, kurang lebih 2009 2010. Tapi sekarang aja itu harganya di komplek belakang aku tuh bikin klaster baru Pak Fahim itu, sekarang per meternya aja udah harganya tanahnya naik jadi 25 juta per meter. Belum dibangunin kalau sama developer kira-kira bisa 7 juta per meter bangunannya. Jadi kira-kira udah around 32,5 juta per meter di situ. Per meter ya? Maksudnya aku bukan, ya ini karena di Green Under Residentnya, maksudnya dikelola developernya oke, fasilitasnya bagus, ada clubhouse-nya. Tapi maksudnya aku daerah Andara itu sekarang udah naiknya, bayangin aja naiknya itu bisa berapa puluh kali lipat ya maksudnya. Iya ada tol juga kan? Iya benar, dan harga yang dulu dijual 700 juta di klaster yang baru sekarang around 4 miliar. Wow. Jadi kan naiknya itu fantastis sekali. Maksud aku naiknya bisa berkali-kali lipat. Dan sekarang hunian di Andara itu dekat sama tol, ada rumah Raffi Ahmad juga. Jadi itu yang bikin naik sebenarnya ada tol sama ada Raffi Ahmad. Nah kebetulan emang di situ ya aku ngelihat di depan itu ada tanah kosong, dan kemarin aku iseng-iseng aja ngepost jadi apa nih tanahnya. Yang dipik kan aku jadiin sports statement. Mungkin di sini ada yang bilang jadiin kos-kosan, jadiin mall, jadiin apartemen. Apa yang paling aneh tuh komennya? Jadiin tempat berkuda. Ada yang juga tempat karaoke ada juga. Random ya. Tapi aku lihat memang properti di daerah Andara itu
khususnya nih di dekat Green Under Residence dan sekitar ini udah maju luar biasa. Di tengah-tengah pinggir-pinggir jalannya aja sekarang udah mahal banget. Maksudnya naik lah harganya, ya affordable sih tapi naik gitu. Jadi di tempat yang strategis juga ya. Benar, dan dengan banyak fasilitas dan aksesnya gampang sekarang kan. Dan yang paling bikin aku happy tuh Andara tuh identik dengan Raffi Ahmad, Benar. Nagita, Rafathar, Rayanza dengan Ransnya. Jadi aku pun senang lah Andara juga di komplek itu ya warganya guyup-guyup, developernya oke. Nah aku kepikiran kemarin ada tanah kosong di depannya dijadiin apa ya? Nah itu Menurut Raffi, hunian vertikal ini akan dikembangkan di atas lahan sekitar 2 hektar, persis di depan kediamannya saat ini. Sehingga siapapun yang tinggal di apartemen ini akan menjadi tetangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Harga yang dipatok pun sangat terjangkau bagi para milenial di seluruh Indonesia yang menjadi target pasarnya. Meski harganya terjangkau, Nagita menimpali apartemen ini akan dibangun dengan kualitas tinggi, dilengkapi dengan sejumlah fasilitas kekinian yang dibutuhkan oleh kalangan milenial. Sebut saja pusat kebugaran atau gym, kafe, restoran, ruang retail, kolam renang, children playground, daycare, dan taman atau ruang terbuka hijau. Ya ini kan suatu hal yang baru ya gitu ya buat kita gitu ya, tadinya nggak pernah kepikiran juga gitu, nggak pernah terbesit, even terbesit aja kayaknya nggak pernah deh gitu kita untuk punya bisnis yang macem-macem lagi gitu. Jadi ya bismillah lah ya. tapi kan Guna merealisasikan rencana ini, Rans Entertainment Group menggandeng Asiana Group sebagai mentor sekaligus konsultan bisnis properti. Asiana Group tercatat telah mengembangkan sejumlah apartemen mewah di Jakarta. 2 diantaranya adalah Nirvana dan Senopati Suites. Presiden Direktur Asiana Group Lumongga Haumasan menyambut baik rencana mengembangkan apartemen ini. Menurutnya, apartemen merupakan instrumen investasi properti yang cocok dikembangkan di Grand Andara dan cocok untuk generasi milenial. Hal ini karena lokasinya sangat strategis, bisa dijangkau transportasi publik, dan juga menawarkan fasilitas yang lengkap dan gaya hidup serba praktis. Apartemen sih waktu itu kita diskusi, sempat ngobrol sebentar sih selintas aja, karena kan memang lokasinya super strategis, aksesnya bagus sekali. Jadi menurut aku kalau dibikin misalnya perumahan atau yang lain-lain tuh nggak optimal. Sayang kan kalau apartemen, sementara kan saat ini kekurangan perumahan di Jakarta aja banyak kayak jutaan. Jadi kalau bikin apartemen bisa sedikit mengakomodir, menyerap market yang kurang tersebut. Dan juga kalau apartemen selain praktis, banyak diminati terutama untuk milenial, dan juga fasilitasnya kan jadi bisa banyak, bisa macam-macam banget gitu. Jadi nggak cuma landed yang nggak ada apa-apa, ini jadi fasilitasnya untuk keluarga, untuk aktivitas sehari-hari bisa banyak. Jadi menurut aku sih optimal sih kalau dibikin apartemen. Oh gitu.